Welcome back again to EV Road Trip. Nah, kalau kemarin kita ngetes berapa konsumsi listrik di dalam kota dengan penuh drama ya, karena ada PHK-PHK-an. Kalau sekarang kita masih penasaran mau ngetes konsumsi listrik di dalam kota, tapi kita sambil happy-happy, sambil kita cari makan. Kita kalau ngetesnya keliling-keliling doang kan nggak asik ya. Makanya kita sambil cari makan dan kita akan makan sate legendaris. Jadi udah 3 generasi. Generasi pertama udah nggak ada, sekarang generasi kedua diterusin sama generasi ketiga. Udah puluhan tahun makanannya bertahan, tapi rasanya masih terjaga. Sambil kita tes listrik. Sebelumnya kita restart dulu nih. Jadi konsumsi listriknya biar semakin terang benderang, kita restart. Oke, trip mulai dari 0, baterai 77%. Kita lihat ya berapa hasil dari keliling dalam kota ini. Let's go. Sama aku juga. Aku juga. Let's go. Let's go, guys. Ini penampakan traffic di kota Bandung hari ini, tidak terlalu rame-rame banget, juga tidak macet, tapi tidak lancar juga. Seperti biasa di kota pada umumnya ya. Dan ini penampakan penumpangnya. Pas di 5 km pertama baterai menyusut sekitar 3% ya, dari 77% ke 74%. Kita masih lanjut. Oke, kita sudah mau sampai di depan, tinggal belok. Jadi memang jaraknya jauh ya dari rumah. Lokasi sate legendaris. Dan udah mau kasih jalan, dan mau kasih jalan sampai. Kita sampai di lokasi pertama, jaraknya 7,1 km, baterai dari 77% sekarang 73%. Lokasinya tidak hanya ini yang akan kita tes, tapi kita akan melakukan perjalanan lagi, tapi kita akan apa tadi yang udah dibilangin dari awal, nyate dulu. Let's go. Ini dia sate legendarisnya tuh, sejak 1925. Lokasinya di pinggir jalan. Ini lagi bakar satenya bapaknya. Ulala.
Jadi ini tuh bukan yang pertama kalinya kita kesini ya, udah sering banget karena emang ini jadi menu favorit kita kalau kita keluar rumah ya. Intinya di sini tuh nggak ada yang gagal, semuanya enak banget dari mulai tongseng, satenya, apalagi sate buntolnya. Kalian kesini wajib banget cobain sate buntel sama tongsengnya. Menurut Luar biasa. Kalau yang suka sate, ini wisata kuliner wajib kalau datang ke Bandung. Ya, enak banget satenya. yang suka daging, Ya, sate ayam, sate kambing, sate sapi, tapi yang wajib sih buntel. buntol, sama tongseng. Tapi semuanya enak di sini. Terus ada menu baru di sini tadi, mercon. Jadi yang suka pedas, tenang, ada mercon. Ini juga kita mau cobain untuk pertama kalinya ya, kalau yang mercon ya. Iya banget. Udah habis berapa? Salah satu kunci dari kenikmatan makan sate itu apa? Saat masuk ke mulut dia juicy-nya. Artinya apa? Artinya saya bukan ahli kuliner, cuma ngebakarnya itu pas gitu. Nah, itu yang bikin enak. Kadang kalau bakar sate ada yang keras gitu kan. Kalau ini tuh hampir setiap datang ke sini pasti ngebakarnya tuh pas. Jadi tekstur si dagingnya luar bioskop. Jadi ini kan di luarnya lemak. Nah ini biar buat jadi enak banget karena benar-benar langsung pecah di mulut, juicy. Di dalamnya ini daging cincang. Pokoknya ini juara banget, kalian harus nyobain ini. Menurut aku ini makanan terenak di dunia. Enak banget, masya Allah, enak banget. Setelah isi perut, jadi mikir baterainya ini jadi cerah. Perut kenyang, hati senang. Iya. Tadi ada yang nggak mau makan, katanya udah makan kenyang. Nggak taunya Habis berapa tuh? 4 kayaknya. enak nggak satenya? Enak banget. Rasanya enak tahu guys. Enaknya gimana? Enak banget. Empuk. Terus? Empuk terus enak. Sekarang kita lanjut perjalanan ke lokasi kedua sambil kita lihat baterainya kayak apa. Oke, let's go. Hidup jalan-jalan. Inilah tujuan kedua kita, yaitu Bandung Indah Plaza. Ini juga salah satu mall yang legendaris. Sudah makan sate legendaris, datang ke mall legendaris. Kita lihat sisa dari baterainya nanti pas sudah sampai parkiran. Aku tidak. Dan perolehan sementara trip udah 10,2 km dan baterai sisa di 71% dengan rata-rata kekuatan katanya ya 9,2 kWh per 100 km. Kita akan nge-mall dulu di sini sebentar. Aku tidak bisa tampil tanpa headset. Ini pasti nge-mall tapi dia baca-baca. Good job, Pony.
terlalu senang merayakan festival panen. Di festival panen nanti akan ada wahana bermain. Masih berlanjut perjalanan, ini perjalanan ketiga ke mall lagi. Dan baterai masih 69%. Total jarak udah 15 km. Kita akan nge-mall dulu sebentar, lalu kita akan kembali pulang dari sini dan nanti kita lihat hasil akhir dari total jarak sama sisa baterainya kayak apa. Baru kita bisa bagi berapa per kilometernya. Terus aku kemarin beli buku tahu. Wow. Buku ini. Let's go. Let's go. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumah setelah melakukan perjalanan dalam kota yang lumayan keliling. Jadi dari rumah kita start, terus ke tempat makan, terus ke mall, terus ke mall, terus ke mall lagi, baru kita pulang. Nah baterai itu kita mulai di start 77% ya. Dan sisanya sekarang 62%, artinya kita menghabiskan 15% dengan total perjalanan 30 km,3. Sekarang kita mulai hitung-hitungan nih. Ini dia tadi, jadi baterai sisa 62% dari 77, artinya kita ngabisin 15%. Dan ini jarak total 30 km. Dan ini adalah rata-rata per 100 km itu menghabiskan 7,6 kWh. Kalau misalnya itu 30 km ini, 100 km dibagi 30 meter ini, 30 km maaf, artinya kurang lebih lah ya 1/3 ya. Setuju ya? 1/3. Nah kalau ini 7 kepencet lagi. Nggak apa-apa, yang tadi 7,6 kWh itu kita bagi lagi 3. Berarti artinya kita menghabiskan 2,5 kWh. Betul ya, setuju ya? Kalau 2,5 kWh itu kalau di total di rupiah artinya kurang lebih di 1 kWh nya kan 2.500 dikali 2 5.000, jadi 6.250 sepanjang 30,3 km. Nah, menurut teman-teman gimana? Murah atau enggak? Atau ada hitungan saya yang salah? Boleh tolong dikoreksi. Tapi kurang lebih itulah perjalanan yang dihabiskan untuk dalam kota. Tolong koreksi kalau ada salah hitung atau salah kalkulasi ya. Tapi ada satu catatan, walaupun setelah kita hitung 30 km itu hanya menghabiskan Rp6.250, tapi dengan 30 km itu dan konsumsi baterai 15%, itu ada yang berbeda. Karena biasanya konsumsi baterai saya kalau di dalam kota yang di hari sebelumnya itu adalah 1 kWh itu di 2,5 kilometer. Artinya kalau 15% baterai yang dihasilin itu harusnya 37,5 km, sedangkan ini 30,3 km. Artinya ada 7 km yang kemana gitu. Entah itu mungkin apapun alasannya, mungkin karena saya memang pakai AC-nya 2 bar ya, karena memang hari ini lagi panas banget. Dan kalau kondisi jalan tidak begitu macet, biasa-biasa aja gitu. Nah itu yang jadi perbedaan. Oke, sekian review VF3 VinFast di dalam kota. See you again.